Hey, McFly! Yeah, I've seen you around. Biff? You're Marty Jr. Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ceman. Nah, di video kali ini saya akan membahas film lanjutan dari Back to the Future yang pertama. Bagi kalian yang belum menonton Back to the Future pertama, saya harap kalian menonton dulu bagian yang pertama agar tidak kebingungan saat saya menceritakannya. Video pertamanya sudah saya sediakan di deskripsi video atau klik di pojok kanan atas. Di film ini menceritakan Marty pergi ke masa depan karena dokter mengabarkan kepada Marty bahwa anaknya dalam bahaya. Dokter mengajak Marty untuk pergi ke 30 tahun ke depan bersama Jennifer. Di waktu yang bersamaan, Biff mengetahui bahwa Marty pergi ke masa depan, dan Biff pun mencuri mobil mesin waktu untuk pergi ke masa lalu pada tahun 1955, tahun yang pernah Marty kunjungi di film pertamanya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ya sudah, kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan Marty yang baru kembali dari masa lalu, yang mana ia ingin berkencan bersama Jennifer. Tiba-tiba Dr. Brown datang. Dari dalam mobil, Dr. Brown menggunakan pakaian aneh dan terlihat seperti orang sedang terburu-buru. Dokter juga meminta Marty untuk pergi bersamanya, yaitu ke masa depan. Terlihat dokter juga sudah mengupgrade mesin waktunya menjadi lebih canggih dan ramah bahan bakar. Dokter pun mengatakan kalau sesuatu telah terjadi kepada anak mereka di masa depan. Mereka pun segera memasuki mobil dan pergi ke masa depan di tahun 2015. Di saat bersamaan, Biff dibuat terkejut oleh mobil DeLorean yang terbang dan menghilang tepat di hadapannya. Terlihat saat ini mereka sudah berada di masa depan. Dan juga terlihat pada tahun 2015, semua mobil sudah bisa melayang. Jennifer pun dibuat pingsan oleh dokter. Dokter mengatakan bahwa Jennifer tidak boleh tahu banyak tentang masa depannya. Tiba di tujuannya, yaitu Hill Valley tahun 2015. Dokter pun mendaratkan mobilnya di sebuah gang. Kemudian dokter meminta Marty untuk merubah penampilannya. Sambil memindahkan Jennifer dari mobilnya, dokter pun menyuruh Marty untuk pergi ke sebuah kafe jadul tahun 80-an. Di sana Marty harus menyamar seperti anaknya, dan dokter juga mengatakan jika ada seseorang yang bernama Griff mendatangi Marty harus menolak ajakannya Griff. Setelah itu Marty harus cepat-cepat pergi ke gang lagi. Dokter pun juga melihatkan koran yang akan terbit esok hari. Di sana tertulis bahwa Marty Junior atau anak dari Marty akan masuk penjara, dan adik Marty Junior yang mencoba menyelamatkan kakaknya malah ketangkap juga. Seluruh kejadian tersebut akan berpengaruh juga kepada keluarganya nanti. Marty pun pergi ke sebuah kafe, namun ia bingung tentang perubahan yang terjadi di masa depan ini. Marty yang sudah berada di kafe 80-an, ia di sana bertemu dengan Biff tua, dan Biff mengira bahwa Marty ini adalah Marty Junior. Setelah itu datang seorang pemuda di sebuah kafe yang memanggil Biff tua. Ia adalah Griff yang diceritakan dokter, dan ia ternyata adalah cucu dari Biff. Dan ya, ternyata permasalahan keluarga Marty dan Biff sampai ke anak dan cucu mereka. Dan di waktu yang bersamaan, seseorang pemuda pun datang yang mirip dengan Marty. Dan ia adalah Marty Junior atau anak dari Marty McFly. Melihat itu, Marty McFly pun langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, Griff kembali ke kafe. Terlihat di sana Griff mengajak Marty Junior ke suatu tempat. Tetapi Marty Junior menolak ajakannya, dan Griff menghajar Marty Junior karena ia menolak ajakannya. Marty pun melihat kejadian tersebut. Ia pun mengendap-endap untuk melihat anaknya yang pingsan tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Marty masa lalu berganti posisi dengan anaknya tanpa diketahui oleh Griff. Sesuai dengan pesan yang disampaikan dokter bahwa Marty harus dengan tegas menolak ajakannya Griff. Di sana terjadilah pergulatan antara Marty dengan Griff, dan seketika Marty keluar meninggalkan mereka menggunakan papan skate yang ia pinjam dari anak-anak. Di sini Marty pun dibuat terkejut dengan kecanggihan pada tahun 2015, yang mana skate pada tahun 2015 bisa melayang. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Marty dengan teman-temannya Griff. Di sini kita dibuat flashback dengan aksi Marty tersebut,
yang mana pada masa lalu aksi kejar-kejarannya Marty dengan Biff muda di tahun 55. Lanjut, Marty yang tidak mengetahui kalau skate yang ia pakai itu tidak bisa bekerja di atas air, ia pun akhirnya terpojok. Lalu Griff yang mempunyai skate yang lebih canggih pun mengejar Marty dan akan memukul Marty dengan tongkat baseball. Nggak kehabisan akal, Marty pun melompat ke kolam di saat Griff mendekat. Pukulan Griff pun meleset dan akhirnya dia yang terpleset dan menabrak menara jam. Selesai urusan dengan Griff, Marty membeli sebuah buku almanak yang berisi tentang sebuah pertandingan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Oke, di sini Marty berniat bahwa dirinya akan mengikuti sebuah pertandingan judi pada tahun 1985. Dan tak beberapa lama, dokter pun datang untuk menjemput Marty. Di waktu yang bersamaan, Biff tua yang keluar dari kafe melihat Marty ada dua, yaitu adalah Marty masa lalu sama Marty masa sekarang. Di saat bersamaan, dokter juga terkejut melihat menara jam yang sudah hancur. Marty mengatakan rencananya tidak berjalan dengan mulus karena Marty Junior yang tiba-tiba datang ke kafe tersebut. Tetapi yang kita tahu bahwasanya tadi Marty sudah membuat Griff menabrak menara jam, yang artinya ia sudah berhasil membelokkan sebuah kejadian tersebut. Oke, lanjut. Marty pun melihat korannya kembali dan akhirnya berita itu berubah. Saat Marty hendak memasuki mobil, tak sengaja ia menjatuhkan buku yang dia pegang dan dokter pun melihat buku tersebut. Seketika dokter marah karena dokter tahu bahwa Marty akan menggunakan mobil mesin waktunya untuk kembali ke zamannya dan menambah kekayaannya. Dengan kesal, dokter pun membuang buku almanak yang dibeli Marty. Tapi ketika hendak ingin membuang buku tersebut, ia tak sengaja melihat Jennifer yang pingsan dibawa oleh polisi setempat untuk diantar pulang ke rumahnya. Dokter yang melihat kejadian tersebut mengatakan kepada Marty bahwa ia harus cepat-cepat menjemput Jennifer. Karena kalau Jennifer bertemu dengan dirinya yang sudah tua, bisa mengakibatkan reaksi berantai yang akan mengacaukan rangkaian ruang dan waktu. Dokter pun membuang buku tersebut dan mereka segera pergi ke rumah Jennifer tua. Sementara itu, Biff yang ada di balik pintu mendengarkan pembicaraan antara Marty dengan dokter tentang mesin waktu miliknya. Di malam harinya, dokter dan Marty mengunjungi rumah Jennifer tua. Dokter dan Marty pun meninggalkan mobil itu untuk pergi melihat Jennifer. Dan di sisi lain ternyata Biff mengikuti mereka dan ia juga mencuri mobil mesin waktu itu. Tanpa diketahui dokter dan Marty, Biff pun melakukan perjalanan waktu dengan mobil itu. Scene berpindah ke Jennifer yang berada di dalam rumah Jennifer tua. Ia bersembunyi di balik lemari dan dokter pun mencari cara untuk bisa mengeluarkan Jennifer dari rumah tersebut. Dokter pun menyuruh Jennifer untuk mengendap-endap untuk mencari jalan keluar. Dan Jennifer pun melihat kehidupannya yang sudah tua di rumah itu. Dan terlihat juga di sana bahwa Marty yang sudah tua ternyata gampang terbawa emosi. Ketika Jennifer hendak keluar, ia bertemu dengan dirinya yang sudah tua. Mereka berdua pun saling terkejut melihat diri mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua pun pingsan. Dokter yang melihat kejadian tersebut pun segera membawa Jennifer keluar dan mereka pun pergi ke tempat asal mereka tahun 1985. Ketika sudah kembali, terdapat kejadian aneh di sana. Saat Marty pulang ke rumah, ia melihat pintu rumahnya sudah digembok. Dan Marty pun mencoba untuk masuk lewat jendela. Keanehan terjadi ketika Marty terkejut bahwa rumahnya sekarang sudah dihuni oleh orang lain, bukan keluarganya lagi. Kemudian Marty pun mencoba untuk pergi ke pusat kota. Marty di sana melihat banyak kekacauan yang terjadi di kota tersebut. Banyak perubahan yang ia lihat selama ia meninggalkan kotanya untuk pergi ke masa depan. Kejadian aneh terus dilihat oleh Marty. Sampainya ia di kota melihat gedung besar yang bernama Biff. Ya, itu adalah gedung miliknya Biff. Sekarang hidupnya Biff sudah kaya raya dan ia sekarang sudah terkenal. Dan Marty pun juga melihat berita bahwa ibunya menikahi Biff. Tak lama setelahnya, Marty pun dipaksa masuk oleh anak buahnya Biff. Marty yang terbangun dari tempat tidurnya melihat ibunya yang berpenampilan jauh berbeda dari sebelumnya. Tak lama setelahnya, Biff pun datang memasuki kamar dan memarahinya. Marty pun masih bingung atas apa yang terjadi. Marty pun menanyakan kepada ibunya atas apa yang terjadi selama ini tentang George McFly.
dan ibunya mengatakan bahwa George sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Karena kaget, akhirnya Marty pun pergi ke makam ayahnya. Di sana Marty bertemu dengan dokter. Kemudian dokter pun mengajak Marty untuk pergi ke rumahnya dan menunjukkan sebuah dokumen tentang kematian ayahnya. Dan di sana dia diberitakan bahwa ayahnya meninggal karena tertembak. Tak hanya di situ, dokter juga menunjukkan sesuatu kepada Marty, sebuah kantong plastik yang berisi buku almanak yang pernah dipilih Marty. Dan di plastik itu juga berisi sebuah tongkat milik Biff tua. Dan dokter pun juga menjelaskan kepada Marty sebuah dokumen bahwa Biff dulunya selalu menang dalam sebuah taruhan. Kemudian Marty pun mengunjungi Biff dan ia bertanya kebenaran tentang kemenangannya selama ini. Dan Biff pun menunjukkan sebuah buku almanak kepada Marty bahwa buku tersebut pernah diberikan oleh seseorang pada tahun 1955. Karena penasaran, Marty pun mengajak dokter untuk pergi ke tahun 55. Marty dan dokter pun kembali ke tahun 55. Marty pun mengamati rumahnya Biff muda untuk menunggu Biff tua memberikan buku almanak tersebut kepada Biff muda. Marty pun mengikuti Biff sampai ke taman dan bersembunyi di mobil Biff ketika Biff menggoda seorang wanita di sana. Ternyata Biff dihampiri seorang kakek-kakek, yaitu adalah Biff tua. Biff tua itu pun mengajak Biff muda ke rumahnya. Biff tua memberikan sebuah buku kepada Biff muda. Ia meyakinkan Biff dengan melihat buku itu, hidupnya akan berubah suatu saat nanti. Biff tua menginginkan Biff muda akan kaya raya dengan bertaruh. Biff muda pun tak mempercayai perkataan si kakek tersebut. Namun Biff tua meyakinkan Biff harus membawa buku tersebut. Dan kemudian Biff muda pun pergi ke sebuah pesta dansa. Dan bagaimana kabar Marty? Ya, Marty masih terkunci di dalam garasi mobilnya Biff. Dokter yang mengkhawatirkan Marty, ia pun pergi ke garasi rumahnya Biff. Tetapi ternyata Marty tidak berada di sana. Dokter pun menghubungi Marty dengan radio, yang ternyata Marty berada di mobilnya Biff yang menuju ke sebuah pesta. Dokter pun memperingati Marty kalau Marty tidak boleh bertemu dengan dirinya di pesta dansa. Kejadian ini sama persis dengan kejadian di film Back to the Future yang pertama, tapi kali ini berfokus pada Marty yang ingin mengambil buku almanak. Kalau kalian yang tidak tahu Back to the Future pertama, segeralah menonton agar tidak kebingungan ketika saya melanjutkan ceritanya. Oke, lanjut. Tapi di sini malah dokter yang bertemu dengan dirinya yang sedang mempersiapkan mobil mesin waktunya untuk kepulangan Marty di adegan Back to the Future pertama. Tapi beruntungnya dokter yang berada di tahun 55 tidak mengetahui dirinya yang sedang datang dari masa depan. Di sisi lain, Marty pun mencoba untuk mengambil buku almanak tersebut dari Biff, tapi masih gagal untuk mengambilnya dari Biff. Dan saat itu Marty selalu mengikuti kemana Biff pergi, karena buku tersebut selalu dibawa Biff kemanapun ia pergi. Pada saat Biff lagi nongkrong bersama teman-temannya, Mr. Strickland pun datang memarahinya karena ia ketahuan sedang minum miras. Kemudian Mr. Strickland juga menyita buku almanak yang selalu dibawa Biff. Kemudian Mr. Strickland membawa buku itu ke ruangannya dan membuang buku itu di tempat sampah. Marty yang mengetahui hal tersebut mengambil buku yang dibuang di tempat sampah itu. Namun sialnya ternyata buku itu bukanlah buku almanak, melainkan majalah porno. Marty pun kembali mencari keberadaan Biff. Ia melihat Biff sedang diajar oleh ayahnya yang di adegan Back to the Future pertama. Selesai dihajar, Marty pun secara diam-diam mengambil buku tersebut dari baju yang dipakai Biff. Marty yang lari, ternyata ia dikejar oleh anak buahnya Biff. Di waktu yang bersamaan, dokter sedang mengisi bahan bakar mobil mesin waktunya. Marty yang berhasil kabur pun bertemu dengan Biff. Terjadi perkelahian antara mereka. Dan akhirnya buku tersebut berhasil diambil kembali oleh Biff. Biff yang kabur pun dikejar oleh Marty menggunakan mobil mesin waktu. Terjadi perebutan buku di mobilnya Biff. Dan akhirnya Marty pun berhasil merebut buku tersebut dari Biff. Biff yang gak terima langsung mengejar Marty kembali. Namun ia berhasil diselamatkan oleh dokter. Dan kemudian dokter pun menyuruh Marty untuk membakar buku almanak tersebut. Ketika buku itu sudah terbakar, ia melihat berita tentang kematian ayahnya sudah mulai berubah. Dokter yang mencoba mendaratkan mobilnya, namun mobil tersebut malah kesambar petir dan menghilang. Ya, dokter tanpa sengaja melakukan perjalanan waktu entah kemana. Dan tak lama setelahnya, seseorang datang menggunakan sebuah mobil.
Ia memberitahu Marty bahwa dokter menentukan sebuah surat yang sudah dikirimkan 70 tahun yang lalu. Ya, surat itu berisi bahwa dokter masih hidup, yang sekarang ia berada di tahun 1885. Scene berpindah ke dokter di tahun 1955 yang telah berhasil mengembalikan Marty pada adegan Back to the Future pertama. Marty pun menghampiri dokter dan mengatakan bahwa ia datang kembali dari masa depan. Karena aneh dan bingung apa yang sedang terjadi, akhirnya dokter pun pingsan dan film pun bersambung ke film ketiga. Jadi kesimpulan di film kedua ini adalah Marty berhasil menyelesaikan misi penyelamatan mereka dan berhasil mengembalikan realitas waktu tahun 1985 ke sedia kala. Namun pada saat ini Marty masih terjebak di tahun 1955. Ia juga harus mencari cara untuk pulang ke tahun 1985 karena dokter dan mesin waktunya terdampar di tahun 1855. Lalu apakah dokter Bond muda yang ada pada saat itu bisa memulangkan Marty kembali? Dan itulah film Back to the Future yang kedua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.